Teganya Barcelona rela tumbalkan penerus Lionel Messi demi Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah tidak dimainkan pelatih Ruben Amorim dalam 7 laga terakhir Manchester United. Alasan pencoretan Rashford telah beberapa kali diungkapkan oleh Amorim. Sang juru taktik asal Portugal menyebut sang pemain tidak maksimal dalam sesi latihan. Kondisi ini membuat banyak pihak menilai bahwa karier penyerang asal Inggris itu di Man United telah berakhir. Tak ada lagi tempat baginya di skuad setan merah era Amorim. Situasi tersebut rupanya diperhatikan dengan baik oleh klub-klub lain di Eropa. Salah satunya adalah raksasa Liga Spanyol Barcelona. Meski tengah mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pemain, Barcelona tetap ingin memboyong Rashford untuk menambah ketajaman lini serang mereka. Menurut laporan Relevo yang dikutip Bola Sport, salah satu upaya Barcelona untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengorbankan Ansu Fati. Kepergian pemuda berusia 22 tahun itu diyakini akan memberikan ruang bagi Barcelona untuk mendaftarkan Rashford jika berhasil memboyongnya. Ansu Fati sendiri saat ini memang tengah dispekulasikan akan dilepas Barcelona. Hal ini terjadi setelah Hansi Flick memperjelas kurangnya kepercayaan dia terhadap Ansu Fati. Fati sudah tidak masuk skuad Barcelona dalam 4 laga terakhir. Setelah pertama kali dikoret saat El Barca berhadapan dengan Barbastro di babak 32 besar Copa del Rey, Fati kembali tak masuk skuad untuk laga semifinal maupun final Piala Super Spanyol. Pada pertandingan terakhir di babak 32 besar Copa del Rey melawan Real Betis, Fati juga kembali tak dipanggil. Situasi yang dialami Fati saat ini cukup mengagetkan mengingat dirinya digadang-gadang bakal menjadi penerus Lionel Messi di Barcelona dengan mewarisi nomor punggung 10 milik sang megabintang. Barcelona tampil sempurna saat hancurkan Real Betis. Barcelona tampil menggila saat menghadapi Real Betis dalam laga babak 16 besar Copa del Rey 2024-2025. Menjamu Betis di Stadion Olimpiade Luis Companys, Kamis 16 Januari 2025 dini hari WIB, El Barca menang telak 5-1. Dari segi peluang, Barcelona melepaskan 18 tembakan dengan 9 mengarah ke gawang. Adapun Los Verdiblancos hanya memproduksi 8 tembakan yang 3 diantaranya menuju tepat sasaran. Di babak pertama, tuan rumah sudah unggul 2 gol berkat aksi Gavi dan Jules Kounde. Barcelona kemudian menambah 3 gol lagi di paruh kedua. Rafinha, Ferran Torres, dan Lamine Yamal memastikan Barcelona unggul 5-0. Betis kemudian memperkecil skor menjelang akhir pertandingan lewat tendangan penalti Vitor Roque. Hasil ini membuat Barcelona lolos ke perempat final Copa del Rey. Mereka menyusul Getafe, Leganés, dan Valencia ke babak 8 besar. Usai laga, Hansi Flick mengaku sangat senang dengan kemenangan yang diperoleh timnya. Sang juru taktik asal Jerman juga memuji performa Barcelona. Menurutnya, Barcelona tampil sempurna dalam laga ini. Senang sekali melihat performa tim, kata Hansi Flick seperti dikutip Bola Sport.com dari laman resmi Barcelona. Jarak antar lini pemain sempurna dan kami mengendalikan bola. Hansi Flick kemudian melemparkan pujian untuk 2 pemain mudanya, yakni Lamine Yamal dan Pedri. Yamal dalam kondisi bagus tapi kami harus menjaganya, ucap Flick. Barcelona tampil solid di awal musim 2024-2025 ini. Akan tetapi kemudian penampilan Blaugrana goyah. Mereka sempat mengalahkan Real Sociedad Las Palmas Leganés dan Atletico Madrid, serta menahan imbang Celta Vigo dan Real Betis. Gerard Martin juga bertanya apakah kemenangan lawan Betis di Copa del Rey ini adalah bukti bahwa Barcelona sudah kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Araujo memutuskan untuk bertahan di Barcelona. Pemain bertahan asal Uruguay, Ronald Araujo, telah membuat keputusan untuk tetap bersama FC Barcelona. Hal ini dilaporkan oleh Fernando Polo. Menurut sumber yang ada, pemain berusia 25 tahun ini, yang baru-baru ini mempertimbangkan untuk meninggalkan Spanyol,
akhirnya memutuskan untuk bertahan di raksasa Catalan tersebut. Pada hari Selasa, 14 Januari, telah dilakukan negosiasi awal mengenai perpanjangan kontrak Araujo dengan klub. Kontrak Araujo dengan Blaugrana berlaku hingga musim panas 2026. Pemain tersebut telah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak tersebut, meskipun ada minat dari Juventus. Presiden Barcelona, Joan Laporta, buka suara terkait rumor ketertarikan Juventus terhadap Ronald Araujo. Ia menyebut bahwa timnya masih ingin sang bek untuk menjadi bagian dari tim mereka. Presiden Barcelona, Joan Laporta, baru-baru ini dimintai tanggapan terkait spekulasi masa depan Ronald Araujo. Ia menyebut bahwa dirinya tidak berencana untuk melepaskan sang bek di bursa transfer musim dingin ini. Saya ingin Araujo bertahan di Barcelona. Saya menyukai Ronald karena dia adalah pemain dan juga pribadi yang luar biasa, ungkap Laporta. Laporta juga tahu bahwa kontrak Araujo di Barcelona saat ini sudah menipis. Kontrak sang bek akan habis di tahun 2026 mendatang. Laporta yakin bahwa pihaknya bisa meyakinkan Araujo untuk memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Karena sejumlah hal ada banyak pembicaraan mengenai masa depannya. Saya rasa kami bisa mencari solusi untuk itu, imbuh sang presiden. Barcelona digosipkan akan memasang harga yang sangat tinggi untuk mempertahankan Araujo. Mereka membanderol bek timnas Uruguay itu di kisaran angka 70–80 juta euro di bursa transfer kali ini. Ansu Fati diminta hengkang dari Barcelona musim dingin ini. Ansu Fati diperkirakan tak punya masa depan yang menjanjikan bersama Barcelona, sehingga hengkang di bulan Januari jadi opsi terbaiknya. Sayangnya sang pemain berpendapat lain dan keu-keu dengan keinginannya untuk bertahan bersama raksasa Catalan tersebut. Nama Ansu Fati tak dibawa oleh Hansi Flick ke Arab Saudi saat Barcelona berkompetisi di Supercopa de Espanya. Ia bahkan hanya menjadi pemain pengganti saat Barcelona bermain melawan Barbastro di babak 32 besar Copa del Rey awal tahun ini. Bahkan di La Liga, Flick memutuskan untuk mengandalkannya pada Al Blaugrana tak bisa diperkuat oleh Dani Olmo dan Pau Victor yang masih terkendala masalah pendaftaran. Sebaliknya, Flick justru memasukkan nama pemain muda Toni Fernandes. Kalah saingnya Ansu Fati dari pemain 16 tahun ini semakin menunjukkan kecilnya peluang keberhasilan sang pemain bersama Barcelona. Dengan usianya yang baru 22 tahun, Ansu Fati jelas harus memperoleh menit bermain reguler untuk menjaga kebugaran sekaligus mengembangkan bakatnya. Akan tetapi, cedera kembali jadi momok mematikan bagi sang pemain. Musim ini saja, Ansu Fati tercatat baru membukukan 186 menit bermain dari 8 penampilan bersama Barcelona di seluruh ajang kompetisi. Minimnya peran sang pemain di skuad Hansi Flick jelas membuat sang pelatih Anyar kurang puas dengan kinerjanya. Meski begitu, pemain yang mengenakan nomor punggung 10 itu bersikukuh ingin bertahan di Barcelona. Bahkan agen Ansu Fati yang diwakili oleh keluarganya mendukung keputusan sang pemain untuk setia kepada Azulgrana. Opsi pinjaman sebenarnya jadi pilihan terbaik bagi Barcelona maupun Ansu Fati sendiri. Manajemen klub sudah mempertimbangkan opsi tersebut, namun keputusan akhir tetap ada di tangan sang pemain.